ini kita lagi berada di Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru. Nah, untuk lebih jelas, untuk mengetahui tentang intensitas radiasi matahari, ayo ikut saya. Penyinaran matahari merupakan salah satu parameter cuaca yang sering diamati. Hal ini karena penyinaran matahari sangat berpengaruh terhadap temperatur di muka bumi dan juga mempengaruhi unsur-unsur cuaca lainnya. Hal ini karena adanya variasi penyinaran matahari yang disebabkan oleh perbedaan posisi lintang. Perbedaan posisi lintang ini mengakibatkan jumlah radiasi matahari yang diterima oleh bumi itu berbeda-beda di setiap tempatnya. Tapi apa sih penyinaran matahari itu? Pertama kita bakalan bahas tentang sinar matahari. Jadi sinar matahari seperti yang kita ketahui merupakan cahaya cerah yang berasal dari matahari atau dipancarkan oleh matahari yang kemudian dihampurkan di langit dan dapat diamati oleh mata kita. Sinar matahari atau radiasi matahari ada 3 jenis, yaitu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi dikenal dengan istilah insolasi atau insolation, yang merupakan kepanjangan dari incoming solar radiation. Menurut WMO, durasi sinar matahari selama periode tertentu didefinisikan sebagai jumlah insolasi, di mana sinar matahari langsung itu melebihi dari 120 watt per meter persegi. Insolasi yang diukur dalam satuan jam per hari disebut juga dengan lamanya matahari menyinari bumi dalam periode 1 hari. Nah, panjang banget kan penjelasannya? Tapi sebenarnya inti dari semua itu ialah penyinaran matahari merupakan lamanya matahari bersinar atau menyinari bumi dalam 1 hari. Alat untuk mengukur lamanya penyinaran matahari ada 4, yaitu Jordan Recorder, Marvin Recorder, Foster Recorder, dan Campbell-Stock Recorder. Dari keempat alat tersebut yang digunakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ialah Campbell-Stock Recorder. Campbell-Stock terdiri dari 2 komponen utama yaitu bola kaca dan juga kertas pias. Bola kaca berfungsi sebagai lensa cembung yang memiliki diameter 10 cm. Bola kaca akan mengumpulkan cahaya matahari pada titik fokusnya, dan pada titik fokusnya terdapat sebuah lempengan baja dengan ukuran lebar kira-kira 10 cm yang digunakan untuk meletakkan kertas pias. Pemasangan Campbell-Stock perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, alat diletakkan pada permukaan datar kurang lebih 150 cm seperti standar instalasi alat lain pada stasiun meteorologi atau klimatologi, yaitu harus bebas dari pohon atau bangunan. Alat harus diposisikan sesuai dengan rata air, dengan cara melihat waterpass pada alat. Yang kedua, posisikan salah satu kaki Campbell-Stock menghadap utara, supaya posisi pias melintang dari barat ke timur. Kaki Campbell-Stock harus dibaut agar tidak bergeser. Gunakan skrup untuk mengunci posisi lintang. 3. Kemiringan bola kaca harus sesuai dengan posisi lintang stasiun. Hal ini dapat dilihat dari posisi kemiringan yang berada di bawah Campbell-Stock. 4. Kertas pias harus sesuai dengan bulan pengamatan. Kertas pias merupakan kertas khusus yang diletakkan pada lempengan baja dari Campbell-Stock yang mempunyai ukuran sekitar 10 cm yang digunakan untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Jadi kertas pias pada Campbell-Stock ini ada 3 bentuk, yaitu kertas pias lengkung pendek, kertas pias lurus, dan kertas pias lengkung panjang. Penggunaan ketiga kertas pias ini disesuaikan dengan pergerakan semu matahari. Hal ini agar kertas pias yang sudah dipasang pada Campbell-Stock itu bisa tetap terpapar sinar matahari meskipun mataharinya itu berada di belahan bumi utara, belahan bumi selatan, maupun di ekuator. Nah, untuk kertas pias lengkung panjang di belahan bumi utara digunakan setiap tanggal 15 Oktober sampai 28 atau 29 Februari. Sedangkan di belahan bumi selatan digunakan setiap tanggal 12 April sampai 2 September. Sedangkan untuk kertas pias lengkung pendek, untuk tanggal pemakaiannya itu sama, tapi antara bumi belahan utara dan bumi belahan selatan tanggalnya ditukar. Kalau kertas pias lurus ada 2 kali pemakaian, yaitu yang pertama pada tanggal 1 Maret sampai 11 April,
Kemudian yang kedua pada tanggal 3 September sampai 14 Oktober. Kedua tanggal pemakaian ini sama di antara bumi belahan utara maupun di belahan bumi selatan. Jumlah satu set kertas pias adalah 366 buah, menyesuaikan dengan jumlah hari dalam setahun. Kertas pias diganti setiap 1 hari sekali dan dilakukan pengukuran secara manual panjang jejak terbakar tiap-tiap lembaran kertas. Dalam kertas pias sudah ada ukuran skala yang berkaitan dengan lama penyinaran matahari. Satu skala setara dengan 1 jam lama penyinaran matahari. Jadi kalau misalnya saat diambil kertas pias itu ternyata yang terbakarnya sepanjang 3 skala, berarti bisa dikatakan lama penyinaran matahari adalah 3 jam. Oh iya, untuk pemasangan kertas pias sendiri yaitu sebelum jam 6 local time dan diangkat atau dikeluarkan dari Campbellstock pada pukul 18 local time. Prinsip dan cara kerja Campbellstock yaitu bola kaca pejal akan mengumpulkan sinar matahari yang datang dan memfokuskannya menjadi satu titik pada kertas pias. Kemudian, sinar matahari tersebut akan membakar kertas pias. Jika besarnya intensitas radiasi yang diterima oleh pias kurang lebih 120 watt meter kuadrat. Jejak-jejak yang terbakar pada kertas pias menandakan lama waktu penyinaran matahari. Semakin panjang jejaknya, maka semakin lama juga penyinaran insolasi. Jejak terbakar pada kertas pias dapat berupa lubang panjang atau pendek, terputus-putus, atau bintik terbakar. Posisikan alat tidak boleh berubah setelah setting secara tepat. Jika berubah, maka lakukan kalibrasi lintang. Yang kedua, pastikan stok kertas pias selalu ada. Disarankan untuk mengganti kertas pias saat malam hari, sekitar pukul 8 malam. Supaya saat pagi hari tidak terlambat dan terburu-buru. Yang ketiga, jaga bersih alat, terutama bagian bola kaca. Untuk membersihkan bola kaca digunakan alat pembersih dari kanibo, kain, atau bahan kulit. Yang terakhir, perawatan hanya dilakukan saat penggantian pias, jangan dilakukan saat siang hari karena akan mengganggu hasil pengukuran pada pias. Baiklah teman-teman, yang terakhir kita akan bahas tentang penyandian intensitas radiasi matahari. Lama penyinaran matahari dikenal dengan sandi SSS. Jadi, dicatat lamanya matahari bersinar selama 24 jam yang lalu dalam persepuluhan jam. Misalnya, lamanya matahari bersinar selama 24 jam yang lalu adalah 4 jam 30 menit, atau sama dengan 4,5 jam. Maka pada kolom tersebut ditulis dengan 4,5. Pada sandi lamanya penyinaran matahari ini pun memiliki beberapa ketentuan. Di antaranya, yang pertama, jika tidak ada penyinaran matahari selama 24 jam yang lalu, maka pada kolom tersebut ditulis 0. Yang kedua, pencatatan lamanya penyinaran matahari dilakukan 1 hari sekali pada jam 00 UTC. Pada jam selain jam 00 UTC, kolom tersebut dikosongkan. Yang ketiga yaitu, jika alat pengukur lamanya penyinaran matahari dalam keadaan rusak, kolom tersebut diisi tanda slide atau garis mendatar. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu, jika stasiun belum memiliki alat pengukur lamanya penyinaran matahari, maka pada kolom tersebut dikosongkan. Jarak bumi ke matahari adalah sekitar 1495 kali 10 pangkat 11 meter dengan sudut kemiringan matahari sekitar 32 derajat. Selama proses revolusi, bumi memiliki sudut kemiringan sekitar 23,5 derajat dengan lintasannya yang berbentuk elips. Hal ini menyebabkan pergantian musim siang dan malam. Radiasi matahari berdasarkan waktu tergantung pada letak garis lintang bumi terhadap matahari dan kondisi atmosfer. Sedangkan berdasarkan posisinya, sinar matahari tergantung pada posisi matahari sendiri pada bumi, apakah terletak di atas garis ekuator atau khatulistiwa, atau jauh dari posisi garis khatulistiwa di bumi. Saat posisi matahari tepat berada di atas garis khatulistiwa, maka intensitas radiasi matahari akan semakin kuat dan sebaliknya. Jika
berada jauh dari garis khatulistiwa, maka intensitasnya akan semakin berkurang. Hal ini menyebabkan perbedaan iklim dan musim di beberapa daerah di permukaan bumi. Durasi hari ini berdasarkan pada perbedaan tempat berdasarkan garis lintang yang menyebabkan periode penerimaan sinar matahari. Sedangkan sudut datang radiasi sinar matahari menentukan banyak sedikitnya radiasi matahari yang diterima bumi. Semakin luas permukaan horizontal suatu area yang mendapat radiasi sinar matahari, maka semakin besar sudut datang radiasi matahari. Dan semakin besar sudut datang radiasi matahari, maka semakin sempit lapisan atmosfer yang dilalui. Saat datangnya radiasi sinar matahari ke lapisan atmosfer, radiasi matahari akan terpengaruh oleh beberapa gas aerosol yang terbentuk dari proses pembakaran reaksi gas fasa, disperse partikel padat dan reaksi kimia, disperse lautan, hembusan gas dari gunung berapi, serta kondisi awan yang ada pada lapisan tersebut, sehingga radiasi matahari ada yang dipantulkan kembali ke luar angkasa dan ada yang diserap ke permukaan bumi. Jenis radiasi matahari yang masuk ke permukaan bumi dapat berupa radiasi langsung dan hembusan. Nah teman-teman, begitu penjelasan dari tim kami. Kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi yang menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.